Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di peluncuran buku Indonesia Naik Kelas yang diterbitkan oleh penerbit Kompas. Berikan tepuk tangan yang meriah. Menjadi kegembiraan dan tentunya kehormatan bagi kami karena acara malam hari ini dihadiri Bapak Ibu hadirin tamu-tamu yang teramat istimewa. Pertama-tama kami izinkan untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan, SE MSc. Selamat malam Bapak. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Reda Mantovani, SHLLM. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, MSc, MA, PhD. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Brian Yuliarto. Yang terhormat Bapak Ferry Juliantono. Yang terhormat Bapak Profesor Edi Hiarie. Yang terhormat Bapak Fahri Hamzah. Yang terhormat Bapak Edi Suparno, yang terhormat Ibu Rosiana Silalahi, yang terhormat Dr. Honoris Causa Raffi Ahmad yang akan segera bergabung, yang terhormat Ibu Sofia Isabella Watimena, yang kami hormati jajaran komisaris dan direksi Danantara, Komisaris Utama Mind ID, Bapak Fuad Bawazir, Direktur Utama Mind ID, Bapak Ma'ruf Syamsuddin, beserta jajaran komisaris dan direksi Mind ID, jajaran komisaris dan direksi anggota holding Mind ID, dan tentunya terima kasih kepada Bapak, Ibu, juga rekan-rekan media yang telah hadir di main hall Geraha CIMB Niaga pada malam hari ini. Sebuah kehormatan, saya Friska Clarissa yang akan memandu jalannya rangkaian acara yang sangat istimewa ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Luar biasa malam hari ini semakin hangat dan semakin banyak juga tamu undangan yang sudah hadir. Tadi kami sudah menyapa tentunya penulis Bapak Dhani, Bapak Reda selaku editor, ada Prof. Edi Hiarie nanti juga akan menjadi narasumber, ada Pak Fahri Hamzah juga terima kasih sudah hadir. Pak Kodari apa kabar juga sudah hadir. Pak Fuad Bawazir tentu saja juga kami sudah melihat ada Direktur Utama Main ID beserta jajaran komisaris dan direksi Main ID juga. Saya melihat ada Pak Firman Santiabudi juga. Kalau biasanya kita ketemu saat arus mudik, saat ini kita ketemunya membahas soal mining ya Pak ya. Izin selamat malam. Dan berikutnya tentu saja adanya buku ini tidak terlepas dari dukungan para pihak. Kita akan melihat bagaimana profil penulis serta video pesan dari keluarga dan juga untuk keluarga tercinta. Mari kita saksikan. Dedikasikan ilmunya, baik mengakar di masyarakat bersama Nahdlatul Ulama, maupun di dunia pendidikan dengan mengajar di berbagai universitas dan mengemban peran sebagai wali amanat di Universitas Indonesia. Kalau kita merefleksikan puluhan tahun yang lalu, 30 tahun, 40 tahun lalu, rasanya nggak mungkin saya berada dalam kondisi sekarang. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga generasi penerus kita. Mari kita wakafkan diri kita untuk memuliakan Indonesia dengan karya-karya besar agar bangsa ini benar-benar terrealisasi mimpinya untuk naik kelas. Perkenalkan, nama saya Hersi, istri dari Bapak Dhani Amrul Ihdan. Oke, baik. Halo semuanya, nama aku Ezra, aku anak sulungnya Bapak Dai. Halo semua, perkenalkan nama aku Larissa, aku anak kedua dari Papa Dai. Halo, nama aku Sabrina Makaila Ihdan, aku anak ketiga dari penulis buku Indonesia Naik Kelas yang keren banget. Halo, nama aku Dava, aku adalah kesayangannya Papa, nama lengkapku Davandra Fatirisdan. Baik, Pak Dhani adalah seorang suami yang baik, penyayang, pengertian, dan selalu perhatian kepada keluarga, terutama kepada saya dan anak-anak. Papa itu keren karena Papa tuh punya jiwa-jiwa leadership dan skill bersosialisasi, menambah relasi yang sangat-sangat keren menurut aku. Menurut aku sosok Papa Dai itu sebagai orang yang banyak memotivasi aku, orangnya easy going juga, terus emang dikenal sebagai orang yang cheerful banget. Papa itu sosok yang sangat-sangat hebat dan Papa itu pekerja keras dan penyayang kepada aku dan keluarga aku. Papa itu orang yang baik, dia tidak sombong dan sering berempati dengan anak-anaknya. Pak Dhani seorang yang religius,
mengajarkan kepada kami semua sekeluarga untuk jangan lupa beribadah dan selalu ikhlas dan bersabar. Aku sama papa itu kan sering ngomongin ini ya, sering ngobrol bareng dan ngomongin tentang politik gitu, tentang geopolitik, yang mana biasanya papa selalu mengaitkan dengan isu-isu ekonomi karena papa juga kebetulan latar belakangnya ekonomi. Aku juga banyak menambah wawasan baru dari situ, dari apa yang papa ajarkan kepada aku ketika ngobrol. Papa itu selalu membagikan senyumnya kepada orang lain dan selalu sharing motivasi-motivasi baik untuk orang lain. Pemimpin yang hebat dan sangat-sangat penyayang kepada keluarga dan aku. Setiap hari ceria walaupun ada kerusakan di kerjanya mungkin ya. Kita nggak tahu soalnya papa setiap hari itu senang, kita bangga aja. Semoga Pak Dhani semakin sukses ke depannya membawa nama Indonesia berkibar. Teruslah menjadi sesosok pribadi yang idealis untuk mengabdi kepada negara tanpa pamrih. Terima kasih untuk Papa udah selalu memotivasi aku waktu aku lagi susah dan selalu udah ada di samping aku waktu aku lagi sedih dan dibutuhin satu keluarga ini. Terima kasih Papa karena sudah selalu ada buat aku, selalu sayang sama aku dan keluarga. Terjadi ayah yang baik buat aku dan buat aku bangga kalau papa itu seorang ayah yang menunjukkan ya seperti malaikat. Apapun jalan yang kalian pilih, jangan lupa untuk kalian menjadi manusia yang baik. Gagal atau berhasil, kalian tetaplah anak papa. Kasih papa tidak akan pernah berubah. Maka berlayarlah dengan berani. Biarkan doa papa menjadi angin yang mendorong layar bahtera kalian. Setiap pelabuhan yang kalian singgahi akan membawa cahaya, kebaikan, dan harapan baru. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu tadi profil penulis, juga video pesan dari keluarga dan untuk keluarga tercinta. Katanya papa keren banget. Jadi sosok yang penyayang kesayangan anak-anaknya dan juga memotivasi, dan lewat buku ini juga tentunya nanti akan memotivasi kita semua untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tidak hanya untuk keluarga tapi juga bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang dan bahkan untuk bangsa. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kalau kita baca buku ini, kita akan melihat bagaimana gagasan hilirisasi, juga kolaborasi lintas sektor dan akselerasi pembangunan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang tadi kita bahas di awal. Dan sebagai penguatan terhadap visi tersebut, kita akan mendengarkan terlebih dahulu video sambutan dari Bapak Rosan P. Roslani yang akan menyampaikan pandangan mengenai hilirisasi dan masa depan Indonesia dalam video berikut ini. Terhormat sahabat saya Dr. Dhani Amrul Ihdan, penulis buku Indonesia Naik Kelas yang diluncurkan hari ini, dan tentunya yang saya hormati para akademisi, pemerintah, dan pelaku industri, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buku Indonesia Naik Kelas lahir dari sebuah keyakinan kuat bahwa bangsa ini mampu bertransformasi, keluar dari jebakan negara yang berpendapatan menengah menuju negara industri yang mandiri. Dr. Dhani menyajikan manifesto strategi nasional, sebuah peta jalan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 8%. Sebuah target besar dan harus kita capai di bawah visi Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun di tengah tantangan global, ekonomi kita tetap tumbuh stabil mencapai kisaran 5%. Angka ini membuktikan bahwa strategi ekonomi kita berada di jalur yang tepat. Salah satu strategi kuncinya adalah hilirisasi. Ini bukan sekedar program, melainkan strategi kedaulatan bangsa untuk mencapai dan memperkuat rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia. Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis, seperti nikel dan kelapa sawit, yang menempati posisi teratas, serta komoditas lainnya seperti timah dan boksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global. Strategi hilirisasi telah menunjukkan hasil yang nyata. Sejak Januari hingga September 2025,
Industri hilir telah menarik investasi senilai 431 triliun rupiah atau lebih dari 30% dari total investasi Indonesia dan tumbuh signifikan 58,1% year on year. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan investasi sebesar 815 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Ini hanya bisa dicapai melalui transformasi struktural, bukan hanya mengandalkan konsumsi. Dari sisi investasi, fokus kami terarah pada memastikan investasi yang berkualitas, yakni investasi yang mendongkrak produktivitas, menghadirkan alih teknologi, dan memperkuat rantai nilai domestik. Bukan sekedar investasi yang mengejar volume. Kami juga mendorong reformasi fiskal dan pajak daya saing, menjadikan pajak sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan transisi hijau. Untuk mendukung iklim investasi, pemerintah terus membenahi diri, antara lain melalui penerapan sistem online single submission, hingga prinsip fiktif positif yang lebih menjamin kepastian hukum dan waktu perizinan. Sejauh ini, mekanisme fiktif positif telah berhasil mempercepat lebih dari 40% aplikasi di 6 sektor dan terus dikembangkan. Kunci yang dapat menggerakkan seluruh mesin kebijakan ini adalah kepemimpinan orkestratif nasional. Dr. Dhani menyebutnya sebagai kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan manajemen dengan inovasi. Kepemimpinan orkestratif semakin penting saat ini, saat kita harus menjaga stabilitas, sekaligus menyiapkan lompatan strategis menuju industri hijau dan digital. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat dan menyambut baik lahirnya buku Indonesia Naik Kelas. Mari kita bergerak dalam satu orkestra menuju satu tekad bersama, Indonesia berdaulat dan naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Berikan tepuk tangan, itu tadi sambutan dari Bapak Rosan B. Roslani. Sudah hadir juga Pak Brian, apa kabar? Selamat malam. Mas Raffi juga Pak Raffi Ahmad sudah hadir di ruangan ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari editor buku Indonesia Naik Kelas. Berikan tepuk tangan untuk Prof. Dr. Reda Mantovani, SHLLM. Silakan Prof. Reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, di sini saya sapa nih. Kebiasaan orang Indonesia ini harus absen dulu nih. Apalagi yang tokoh-tokoh di depan, ya kan? Dengeran nggak? Dengeran? Aman. Di sini ada apa namanya Pak Purnomo, Pak Fuad, senior-senior nih, Pak Dhani ya. Ada Mbak Grace, ya, Pak TW, tapi bukan TW yang satu nih, TW SDM. Ya. Pak Pari Hamzah, Pak Edi Haris, ya, itu Bang Kodari, ya, Pak Raffi Ahmad. Ya. Di sini banyak beberapa tamu yang datang, tapi kayaknya masih ini ya, masih dalam perjalanan. Ya. Dalam perjalanan, yang saya hormati juga di sini ada banyaklah tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sangat berbahagia dan saya sangat senang bisa hadir Bapak Ibu semuanya di acara yang fenomenal ini bagi Bang Dhani. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini akhirnya saya bisa lega di sini karena bisa menuntaskan, ya kan? Menuntaskan tuh karyanya Bang Dhani yang sebenarnya waktu beberapa bulan yang lalu di FISIP UI ya Bang Dhani, di FISIP UI saya launching buku juga terkait buku tentang jalan keadilan, pemikirannya Prof. Sumitro atau Pak Cum. Di mana di situ saya ketemu lah Bang Dhani, yang dimana juga beliau ini wali amanat di Universitas Indonesia. Mungkin beliau ngelihat saya di buku tersebut penulis dan juga editor. Akhirnya nawarin juga, Pak Reda mau jadi editor lagi gak katanya. Waduh, ini profesor kok disuruh editor melulu nih. Tapi sebelum saya iakan, saya ajak ngobrol dulu. Ini buku apa sih, konsepnya kayak mana sih ini, ya kan? Apa yang diperjuangkan ini apa sejalan nggak nih dengan yang buku yang
apa jalan keadilan yang saya bikin itu kan. Oh ternyata, terlebih saya kan bukan ekonom. Di sini bukunya kaitannya apa? Tentang hilirisasi, industri. Wah, jadi mesti benar-benar serius dengan konsepnya Pak Dhani ini, ya kan? Tapi setelah saya baca dikit-dikit, perlahan tapi pasti, dan juga mendengar pemikirannya beliau, bahwa ternyata di dalam buku ini ada irisan yang sangat kuat, di mana keadilan tidak hanya didegakkan di pengadilan, sebagaimana yang saya ketahui ini atau saya praktekkan, tetapi juga dalam desain ekonomi. Wah, luar biasa nih. Bagaimana cara kita nyusun regulasi, terus bagaimana cara pemerintah dan lembaga saling koordinasi, dan bagaimana cara negara ngatur interaksi kebijakan agar tidak tumpang tindih dan tidak saling tabrak atau pasif saling menunggu atau menanti. Nah, saya setuju dengan pemikirannya Pak Dhani, dan ingin saya sampaikan lagi bahwa regulasi yang tidak harmonis itu seperti apa namanya? Oh, Pak Bahlil, Pak Menteri, selamat datang Pak Bahlil. Wah. Nah, balik lagi, regulasi yang tidak harmonis itu seperti orkestra tanpa dirijen. Para pemainnya hebat-hebat, kayak misalkan ini, pemain band, pemain bass, pemain apa. Tetapi kalau nggak ada yang mau orkestra, itu masing-masing saling mendahului, ya, atau saling menunggu. Akhirnya musiknya jadi nggak enak. Di sini buku Indonesia Naik Kelas ini menurut saya adalah undangan untuk menciptakan orkestra kebijakan yang selaras regulasinya. Harmonis, lembaganya bekerja satu sama, seirama, dan pemerintah tidak hanya mengikuti arus, tetapi mampu membentuk arus, menuntun arah, atau istilah kerennya nih, menurut Bang Dhani ini, save the rule, not only follow the rule. Wow, gaya. Di bukunya nih Pak Dhani itu memberi inspirasi. Salah satu yang saya suka, yang beliau kutip di dalam bukunya ini begini kurang lebih. Sebuah bangsa tidak mungkin naik kelas jika kebijakannya dibuat sektoral dan institusinya berjalan sendiri-sendiri. Menurut saya, buku ini mengajak kita melihat bahwa untuk membawa Indonesia naik kelas, kita butuh sesuatu yang jauh lebih fundamental daripada sekedar program dan proyek. Kita butuh sinkronisasi, pikiran, keselarasan, tindakan, dan konsistensi pelaksanaannya. Dan saya ingin jujur mengatakan kalau kita konsisten menjalankan apa yang tertuang dalam buku itu, konsisten, nggak setengah-setengah, maka saya percaya Indonesia bukan cuma naik kelas Pak Kodari, ya, tapi nilainya apa Pak Kodari tadi kita ngobrol, cum laude Pak Kodari ya, nggak hanya lolos, nggak hanya, tapi bisa dapat nilai yang terbaik. Saya berharap buku ini dapat Bapak Ibu, tebal sih, tapi enak loh dibaca pelan-pelan, ya. Menjadi bahan diskusi kita bersama, menjadi bahan pemikiran. Inilah sumbangsi dari Pak Dhani yang malam ini sudah bersusah payah, ya. Oh iya satu lagi, saya bukan cuma editor, tapi ikut jadi panitia karena nyusun rundown juga katanya. Kacau nih. Kalau dibayar tadi Pemretnya udah nggak bisa bayar saya di Pemret ini, Pemret Kompas. Terima kasih sekali lagi, sukses atas peluncuran buku ini. Ya, saya harapkan ke depan Pak Dhani bisa menghasilkan karya-karya berikut yang lebih fenomenal lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan jangan lupa Pak Dhani selalu bahagia. Prof Reda mohon izin tetap di atas panggung, kita ke arah tengah panggung. Memang ini bukan editor biasa ya Prof Reda ini ya. Bukan editor biasa, sekaligus nyusun rundown segala rupa bisa. Dan tadi pesannya adalah agar buku ini juga jadi landasan orkestrasi kebijakan ke depannya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke prosesi penyerahan buku Indonesia Naik Kelas dari Prof Reda selaku editor kepada penulis Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan untuk naik dan bergabung di area tengah panggung. Berikan tepuk tangan. Ini duet yang luar biasa. Silakan bukunya untuk diserahkan. Ini dia penyerahan buku Indonesia Naik Kelas.
Mohon untuk diabadikan sekali lagi, silakan. Baik. Sudah, terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi. Prof. Reda silakan kembali ke tempat. Untuk Pak Dani mohon izin untuk tetap di tempat. Karena berikutnya kita akan masuk ke sambutan. Baik. Berikutnya untuk memperjelas tujuan, nilai strategis dan arah pemikiran yang ditawarkan dalam buku ini, kami persilakan untuk penulis Bapak Dr. Dani Amrul Ihdan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM Republik Indonesia. Alhamdulillah telah pernah hadir. Yang kami hormati Pak Profesor Brian Yuliarto, Pak Menteri Menristek Dikti yang telah berkenan hadir. Yang kami hormati Pak Kodari, Kepala Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, alumni KSP, siap. Tempat yang paling nostalgia, paling berbahagia itu Pak. Di paling sudut, paling sentral, dan menjadi amplifikator Republik. Semua bisa diatur di situ Pak. Sampai penilaian kinerja pemerintah pun insya Allah bisa bagus itu Pak. Apalagi Indobarometer juga bagus Pak. Yang kami hormati Pak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan, senior kita Pak Komut Main ID, beserta seluruh jajaran komisaris Main ID, para direksi BUMN yang hadir, Pak Dirjen, dan para narasumber khususnya senior kita, Pak Profesor Dr. Purnomo Yuskantoro yang terus sehat walafiat menginspirasi cerita dan jernih kehidupan kita. Selamat, tepuk tangan untuk Pak Purnomo. Dan juga hadir di sini, alhamdulillah narasumber kita, salah satu role model dari ekonomi kreatif dan transformasi bisnis kita, anak muda kita, Bang Raffi Ahmad. Juga narasumber kita Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hiraj yang alhamdulillah telah hadir bersama kita untuk mengisi talk show. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Ibu Rosiana Silalahi, Direktur Utama Kompas TV yang telah menyelenggarakan acara ini. Jadi acara ini sebetulnya saya dan Bang Reda hanya supporter aja, tapi segala macam acara dari mulai penerbitan buku sampai dengan launching ini adalah Ibu Rosiana Silalahi. Saya juga nggak tahu kenapa Kompas begitu proaktif untuk menerbitkan buku ini sampai dengan launching buku ini. Tapi setelah saya baca, kenapa Rosi itu tertarik sekali dengan buku ini, sebetulnya karena tagline-nya Kompas itu adalah amanah hati nurani rakyat. Dan salah satu amanah hati nurani rakyat yang sekarang ini betul-betul berasal dari hati nurani rakyat itu adalah bagaimana Indonesia ini naik kelas. Jadi itu amanah hati nurani rakyat sesuai tagline-nya Kompas. Dan untuk naik kelasnya Indonesia itu, Bang Reda, untuk naik kelasnya Indonesia itu diperlukan arah yang jelas. Dan arah yang jelas itu adalah kompas. Maka buku ini menjadi kompasnya arah Indonesia naik kelas. Masuk barang di Bang ya, masuk. Para pimpinan kementerian, pimpinan DPR, Pak Ketua Komisi 12, Pak Bambang yang kami hormati, para rektor perguruan tinggi negeri, dalam hal ini dihadiri juga Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Prof. Edward. Terima kasih telah datang, karena setelah ini kita akan roadshow 1 bulan 2 kali ke kampus-kampus untuk memastikan bahwa kampus menjadi milestone penting yang mendorong Indonesia naik kelas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbahagia, bahwa ketika saya menulis buku Indonesia Naik Kelas ini, kita ada satu pertanyaan bahwa mengapa Indonesia, negara yang begitu besar ini, belum menjadi kekuatan ekonomi dunia. Padahal segalanya ada di kita. Kita punya kekayaan mineral yang
semuanya reserve-nya, kekayaan mineral kita dari mulai nikel, batu bara, bauxite, emas, itu semua reserve-nya 10 besar terbesar di dunia dengan life of mine yang cukup panjang. Kita punya momentum hilirisasi dengan roadmap hilirisasi yang sudah dibuat oleh Pak Bahlil sejak beliau di Kementerian Investasi. Ditambah lagi tulisannya Pak Bahlil di disertasinya, Pak. Bicara soal roadmap hilirisasi. Belum lagi populasi muda Indonesia dengan bonus demografinya dengan 68% usia produktif di tahun 2025. Dan belum lagi ada stabilitas politik. 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran, stabilitas politik kita bagus, kinerja bagus, parameternya pun juga bagus. Ini bukan puja-puji, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Rosi, jangan sampai puja-puji. Oh ini enggak, karena memang parameter kepercayaan, indeks kepercayaan pemerintah bagus, Pak. Dilihat dari lembaga survei manapun, apalagi Indobarometer, bagus, Pak. Kepercayaan pemerintah. Nah, dengan nilai seperti ini, memang harusnya negara kita sudah meleset growing faster daripada kondisi yang existing. Oleh karena itu di dalam buku ini peran saya disclaimer dulu Bapak Ibu. Peran saya ini sebagai akademisi Pak, bukan sebagai pejabat BUMN. Karena kalau sebagai akademisi, maka kita punya kebebasan akademik. Kita punya conceptual framework, kita punya empirical base, kita punya artikulasi conceptual framework yang clear. Sehingga kita bisa bicara apa saja selagi datanya accountable. Nah di dalam buku ini kita kompilasi data-data computable yang semuanya 8 Pak. Kenapa 8? 8 parameter indikator Indonesia naik kelas. 8 best practice negara dengan milestone kecepatan naik kelas yang berhasil. 8 roadmap untuk akselerator naik kelas. Semuanya 8 Pak. Nah 8 ini jangan diasumsikan lain-lain Bang Kodari. Nggak ada asumsi lain-lain. 8 ini maksudnya karena angka 8 itu adalah muter cycle ya, yang nggak terputus. Karena ekosistem hilirisasi dan industrialisasi itu dia nggak terputus Bang. Dia muter. Karena kalau kita bicara hilirisasi, industrialisasi, itu harus muter. Muter. Dia integrated supply dan integrated distribution. Muter. Jadi nggak ada hubungannya 8 itu dengan asumsi apapun, Pak. 8. Nah inilah disclaimer ya Pak. Nah kemudian kalau kita lihat sedikit, nah ini ada slide sedikit Bang Bahlil, mohon maaf Bang Bahlil, kan sama kayak Bang Bahlil disertasi kan ada begini juga Bang, di belakangnya kan. Kita juga mesti buat buku juga harus ada begini lah Bang. Kalau kita lihat, Indonesia selama bertahun-tahun berada dalam yang disebut dengan stagnasi struktural. Kenapa disebut stagnasi struktural? Karena dalam periode 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita memang stuck di angka 5%, lebih sedikit. Inilah yang disebut dengan dalam istilah ekonomi sebagai sinyal stagnasi struktural. Inilah yang disebut dengan jebakan basin of attraction. Inilah yang disebut dengan jebakan basin of attraction. Jebakan basin of attraction itu artinya seperti ada bola yang jatuh di lembah, sementara itu bola nggak bisa naik ke atas, seolah-olah ada gaya gravitasi yang membuat dia turun lagi. Dia naik, turun lagi, dia naik, turun lagi. Itulah ibarat dari jebakan basin of attraction. Ini terjadi sekian puluh tahun, dan bukan cuma Indonesia. Kalau kita lihat, Meksiko juga kejadian sama, Thailand juga sama, Malaysia juga sama. Sumber daya ada, tapi gagal naik kelas dengan cepat. Thailand memiliki industri otomotif yang besar, tetapi rantai supply dan gagal untuk membangun kapabilitas industri. Hilirisasi mungkin ada, tapi gagal membangun kapabilitas industri. Meksiko, negara yang berada secara demografis dan geografis di salah satu sentral ekonomi dunia Amerika, dekat dengan Amerika, tetapi masih menggunakan model yang disebut dengan model Maquilah. Model Maquilah itu adalah model dengan mengandalkan low cost, cost leadership dengan perakitan murah, menggantungkan diri dengan investor asing, processingnya tergantung dengan investor asing, lalu hasil olahan manufaktur diambil lagi, dikembalikan ke negara investor. Ini yang disebut dengan model Maquilah, ketergantungan yang tinggi terhadap investasi dan investor.
Nah, Indonesia tidak boleh terjebak terhadap ketergantungan itu. Alhamdulillah kalau kita negosiasi, Pak Bahlil itu punya menjadi strong negosiator. Kalau negosiasi dengan partner, wah baguslah. Kepentingan negara di atas kepentingan apapun. Bolehlah Pak Bahlil memang. Selamat datang Pak Menteri Koperasi, Pak. Terima kasih, Pak. Tahu ujungnya kan. Memang kalau mengolah itu tinggiin dulu, Bang. Tinggiin dulu dikit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertanyaan saat ini adalah mengapa kita stagnan di pertumbuhan ekonomi 5%. Satu, memang ada masalah arsitektur sistem. Ada 4 faktor yang saling mengait. Pertama, masalah insentif ekonomi kita yang perlu kita optimalkan dengan daya ungkit yang cukup baik. Bukan berarti insentif yang dibuat Pak Bahlil waktu di Kementerian Investasi nggak bagus, udah bagus, cuman attractiveness-nya perlu dioptimalkan lagi supaya daya ungkitnya lebih bagus. Kapabilitas industri yang masih terbatas, mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya berpihak kepada manufaktur domestik, dan budaya inovasi yang rendah. Budaya inovasi yang rendah ini menjadi milestone penting stucknya pertumbuhan ekonomi karena kapabilitas industri tidak naik. Kalau kita lihat, anggaran riset and development kita, alhamdulillah Pak Menteri ada, itu cuma 0,3 sampai 0,5% dari PDB. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, Singapura aja sudah di atas 2%, Malaysia sudah 1,5%. Kita lihat lagi di luar, di Cina, di Korea, anggaran R&D sudah di atas 4% dari total PDB. Nah, kita masih 0,3 sampai 0,5%. Berarti kita perlu breakthrough untuk membantu Pak Menristek-Dikti bagaimana fundraising menjadikan riset itu bukan sebagai cost, tapi sebagai investment, mandatory investment, yang punya long term value. Nah, inilah PR kita, gunanya orkestrasi kelembagaan yang tertulis dalam buku ini, bagaimana kita membuat harmoni untuk mendukung R&D dan inovasi. Nah, keempat faktor ini membentuk apa yang disebut dengan self-reinforcing loop. Self-reinforcing loop karena dia saling terkait. Sesederhananya adalah, kita saat ini memang sudah berlari, tapi sayang berlarinya itu seperti kita olahraga treadmill. Kita berlari, tapi di dalam treadmill nggak maju-maju, masih di situ-situ aja. Lari, keluar keringet, tapi kita nggak maju. Kita belum berada dalam jalur industrialisasi yang terorkestrasi. Industrinya ada, orkestrasinya yang perlu kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, saat ini medan perang kita adalah medan perang standarisasi dan regulasi. Siapa yang mengatur standar, siapa yang mengatur regulasi, dialah yang akan mengatur pasar. Pertempuran sekarang bukan di outlet, bukan hanya product value, bukan hanya price influencer, tapi pertempuran sekarang adalah pertempuran standarisasi yang bisa mengunci standar dengan beberapa aturan-aturan. Dialah yang menguasai persaingan. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai lembaga akreditasi, kita tidak menguasai regulasi teknis global, maka sebaik apapun produk value kita, kita tidak bisa menjadi champion di dalam keunggulan bersaing kita. Kita teringat apa yang disebut dengan Michael Porter 5 Force Competitive Advantage. Bahwa di dalam Michael Porter Competitive Advantage itu, faktor di atas itu adalah new entrance. Hambatan bagi pendatang baru. Pendatang baru nggak bisa masuk kalau ada tekanan regulasi dan ada kesepakatan regulasi yang membuat pendatang baru tidak bisa masuk. Makanya orkestrasi regulasi itu menjadi faktor yang penting, bahwa regulasi harus diposisikan sebagai shape the rule, bukan sekedar follow the rule. Bapak Ibu yang berbahagia, di negara yang kuat dan raksasa sebagai contoh Amerika dan Cina, bagaimana Huawei dan ZTE itu bersaing, mereka bersatu melawan Amerika. Nggak bisa masuk Amerika Huawei dan ZTE. Demikian pula sebaliknya, ada boundaries, ada new entrant yang cukup kuat ketika Amerika masuk ke sektor telekomunikasi. Karena memang Huawei sama ZTE membuat hambatan yang kuat dengan teknologi, dengan aturan-aturan, dengan prasyarat-prasyarat, dengan standarisasi teknis. Inilah yang menjadi concern kita.
Kalau kita mau unggul, maka Indonesia harus ada orkestrasi yang kuat di dalam harmoni kelembagaan. Nah, di buku ini dijelaskan aturan-aturan apa, regulasi yang seperti apa, harmoni antar kelembagaan yang seperti apa, yang seharusnya bisa kita simplifikasi, bisa kita satukan, dan kita bisa buat item-item atau standarisasi-standarisasi teknis. Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk itu, kalau kita lihat dalam skala penyelesaian, maka ada yang namanya framework penyelesaian problem solving kita untuk merubah struktur, untuk merubah arsitektur sistem. Arsitektur sistem kita rangkum dalam perubahan pola pikir yang disebut dengan DAI. Disebut DAI karena memang ini adalah framework di dalam kita melakukan orkestrasi, harmoni, dan juga perubahan arsitektur sistem. D, distinktif, bertumpu pada kekuatan inti bangsa. Adaptif, mampu menyesuaikan diri dalam turbulensi global, dan I, inklusif, di mana melibatkan seluruh rantai nilai yang tumbuh bersama. DAI adalah fondasi baru industrialisasi Indonesia, distinktif, adaptif, dan inklusif, dengan pola pendekatan yang disebut dengan product space walking. Product space walking adalah strategi kunci di mana kita untuk naik kelas harus dilakukan dengan milestone, dengan bertahap. Nggak bisa naik kelas itu dilakukan dengan ujuk-ujuk sampai ke sektor high end. Kalau kita lihat Korea Selatan tahun 1960, dia bertahap mendevelop industri tekstil. Tahun 70 naik lagi ke industri baja. Tahun 80 baru masuk ke industri lain, masuk ke otomotif, naik ke kapal. 70-80 baru kapal, baru elektronik, baru semikonduktor. Jadi bertahap, itulah yang disebut dengan product space walking. Jadi membangun industri nggak bisa ujuk-ujuk di ujung dia high end yang membuat kita tergantung dengan investor asing. Jadi kita membangun industri dalam negeri memang harus fokus, harus bertahap. Nah, akibatnya Korea lebih cepat untuk naik kelasnya karena orkestrasinya betul-betul memperkuat strengthening the core-nya. Indonesia pun dapat melakukan hal yang serupa. Kalau kita lihat sawit bisa diolah menjadi oleochemical, bisa diolah menjadi special chemical, bahan kimia khusus, bisa diolah lagi menjadi pharma input atau bahan aktif farmasi. Kemarin Pak Presiden menerima dari Rusia, itu namanya Sistema, itu perusahaan farmasi Rusia untuk mensupport bahan baku yang efisien di dalam negeri karena biaya obat kita mahal. Karena biaya obat mahal dan 70% itu adalah impor, maka Rusia menawarkan kerjasama untuk mendevelop teknologi untuk menurunkan biaya obat-obatan. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama investasi, tapi milestone-nya harus benar. Harus ada R&D yang kuat agar tahapannya kita itu bisa betul-betul bisa menghasilkan produk dalam negeri yang betul. Ikan masuk kepada aquaculture, cold chain logistik, proses seafood sampai dengan marine biotechnology. Mineral ikutan, mineral kritis dari nikel ke stainless steel kepada shipbuilding industry untuk maritim supremasi. Sekarang ini masih stop Pak dari nikel sampai kepada stainless steel. Nah, padahal Indonesia punya milestone, punya potensi yang kuat untuk menjadi shipbuilding industry untuk menciptakan maritim supremasi. Nah, tahapannya memang harus step by step. Kepada dari mulai kapal sekarang yang sudah diproduksi sampai kepada manufacture, major, commercial vessel segment, sampai kita bisa merusak tanker, kontainer, LPG carrier, dan seterusnya. Nah, kemudian mineral kritis dan REE, rare earth element, yang menjadi mineral ikutan yang ada di PT Timah, ini bisa dibuat sebagai industri green energy, EBT, untuk transisi energi. Tapi ada suatu hal yang menjadi positif paradok Bapak Ibu. Kalau kita melihat produk tambang itu sering dianalogikan dengan kerusakan lingkungan, analoginya. Padahal kalau kita bicara EBT, energi baru terbarukan, apapun jenis EBT-nya, raw materials-nya itu berasal dari produk tambang, tanpa kita sadari. Kalau kita bicara EBT, lalu menolak tambang, sementara EBT itu sendiri dihasilkan dari produk tambang. Contoh solar panel, tenaga matahari. Solar panel, raw materialnya itu sebagian dari copper. 2,8 ton
copper dikontribusikan untuk menghasilkan 1 megawatt. Solar panel juga terdiri dari silikon, sekitar 790 kg silikon yang diperlukan untuk menghasilkan 1 megawatt silikon. Tenaga matahari, solar panel. Tenaga angin juga demikian. Tenaga angin itu disupport oleh raw material copper 8 ton per 1 megawatt. Disupport lagi sama zinc 5,5 ton per 1 megawatt. Disupport sama mangan 790 kg per 1 megawatt. Ada kromium, ada nikel, ada rare earth element yang mensupport sebagai raw material dari energi baru terbarukan tenaga angin. Artinya ini adalah positif paradoks, Pak. Jangan kita mengesampingkan produk tambang dengan seolah-olah hanya bicara kerusakan, tapi kita lihat bahwa secara ekosistem, secara sirkuler, EBT tidak bisa dilepaskan dari produk tambang. Karena menghasilkan EBT adalah menghasilkan juga produk tambang yang berkualitas. Dan itu semua ada di Indonesia. Dan evident secara empirical kita bisa melihat bahwa untuk menghasilkan tenaga angin, menghasilkan solar panel, tenaga matahari, kebutuhan tambang yang diperlukan itu lebih efisien daripada kebutuhan yang konvensional. Jadi kalau kita lihat, Pak, kalau kita bicaranya PLTU, kebutuhan mineral paling tinggi itu copper sekitar 1,15 ton per megawatt. Terlihat bahwa lebih dari 7 kali lipat perbedaan kebutuhan mineralnya. Jadi untuk bisa kita membuat pembangkit EBT, itu kebutuhan mineralnya jauh lebih tinggi daripada pembangkit konvensional. Berarti ke depan kita perlu reserve dan produksi yang lebih banyak untuk kita menghasilkan EBT. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada akhirnya hilirisasi yang sejati adalah kapabilitas upgrading, bukan sekedar proses upgrading. Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir buku ini saya juga mengajak kita untuk menata ulang masa depan industri kita, menata ulang untuk membangun ekosistem inovasi dan menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang unggul dengan roadmap yang benar, yang konsisten, dan berani membuat breakthrough, dan untuk memperkuat regulasi yang melindungi kepentingan nasional. Bahwa bangsa yang besar bukan ditentukan oleh siapa yang ia miliki, tetapi oleh apa yang ia putuskan untuk menjadi. Mari kita putuskan untuk menjadi naik kelas. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesyukuran, saya persembahkan buku Indonesia Naik Kelas ini untuk publik, untuk Indonesia, untuk seluruh masyarakat, agar punya komitmen bersama untuk naik kelas. Pada akhirnya, sebelum saya mengakhiri sambutan saya mencoba mencuplik apa yang disampaikan oleh seseorang yang menjadi ibu dari anak-anak saya di Instagramnya beberapa hari yang lalu, yang cukup memberikan motivasi. Ini kita olah-olah dikit lah, Bang. Nah, kayaknya ada masalah. Jadi dia bilang begini, seekor burung yang bertengger di dahan tidak pernah gelisah meski ranting ini tipis ataupun tertiup angin. Ia tahu bahwa keamanan tidak datang dari tempat dia berpijak, tetapi dari kemampuan sayapnya sendiri untuk terbang lebih tinggi. Sebab pada akhirnya bukan tempat yang memahami kita untuk tetap aman, tapi keberanian kita sendiri. Seperti burung, selama kita masih punya sayap, patahnya, rantingnya tidak jadi masalah, melainkan alasan untuk terbang lebih tinggi. Terima kasih Ibu Hersi dan anak-anak atas segala supportnya. Dan terima kasih kepada tim Wadirut Main ID yang mensupport. Ada Pak Doni, Pak Asari, tim Kepala Divisi Main ID, ada Raka Ahmad Inggis, ada Tresna, dan khususnya pada asisten penulis Pak Iwan Koswandi yang telah mendampingi 1,5 tahun menyelesaikan buku ini. Dan kita akan menuliskan buku baru lagi bersama Bang Reda untuk edisi berikutnya Indonesia Naik Kelas dengan Indonesia yang lebih cerah.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan. Tadi yang memberikan pengantar terkait dengan buku Indonesia Naik Kelas. Ada kerangka berpikir baru yang coba dikenalkan dan ditekankan tadi, distinctive, adaptive, and inclusive. Satu lain pentingnya adalah soal orkestrasi regulasi, set the rule, bukan hanya follow the rule. Tentunya harmoni antar kelembagaan ini jadi hal yang penting. Dan sesaat lagi kita akan menunggu waktunya peluncuran buku dari Indonesia Naik Kelas yang ditulis oleh Bapak Dhani Amrul Ihdan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk berkeliling sedikit ke penonton karena kita menunggu waktu pukul 20:08 menit. Semuanya soal angka 8 hari ini ya Bapak ya. As a full circle seperti yang tadi disebutkan di awal. Karena itu saya mau bertanya dulu, ada Pak Ferry, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Saya mau minta dulu statement dulu dari Pak Ferry sedikit saja. Terkait dengan buku Indonesia Naik Kelas, tadi sudah disampaikan tujuannya, apa harapan dari Pak Ferry? Saya tadi dengan cerita saya melihat terlambat, tapi dari akhir saya simak penulis buku isinya memang ini memotivasi kita, cara-cara bagaimana kita naik kelas menjadi negara industri yang berbasis sumber daya alam yang melimpah dari negeri kita. Itu aja sih. Betul, terima kasih banyak Pak Ferry, tepuk tangan. Pak Menteri Koperasi sudah hadir di sini. Pak Bahlil izin, nanti akan ada sambutan khusus ya kalau dari Pak Bahlil, tapi kesannya sedikit sebagai kawan baik dari Pak Dhani. Sedikit untuk membuka dulu Pak Bahlil, kesannya terhadap buku ini yang ditulis oleh Pak Dhani bersama dengan editor Prof. Reda. Buku ini bagus ya, cuman ada satu yang di luar buku yang saya kaget tadi. Apa itu? Puisinya kata-kata bijak Pak Dhani. Tadi itu sedang mengolah istrinya, mungkin dia ada salah dalam rumah mungkin. Aduh. Itu yang jawab Pak Dhani ya. Terima kasih. Oke, waktunya kita menuju ke proses launching atau peluncuran buku Indonesia Naik Kelas. Karena itu kami mengundang untuk Bapak Dhani untuk maju dan Prof. Reda juga kami undang ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah untuk penulis dan editor. Sesaat lagi pukul 20:08 waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama meluncurkan buku Indonesia Naik Kelas. Silakan Pak Dhani, mohon izin bergabung kembali ke atas panggung, juga Prof. Reda. Prof. Reda izin di sebelah kanan panggung, nanti Pak Dhani di sebelah kiri panggung. Mohon di titik yang berwarna merah untuk standby. Baik. Izin Pak Dhani dan Prof. Reda, nanti saya akan bantu untuk menghitung mundur. Saat sudah di hitungan 1, nanti mohon tangannya standby di layar untuk memulai prosesi peluncuran buku Indonesia Naik Kelas. Boleh izin geser sedikit Pak Dhani? Baik. 20:08 waktu Indonesia Barat. Oh iya, sudah disebutkan tadi juga. Iya, 20:08. Kita sudah siap ya untuk hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Silakan ditekan Bapak. Inilah peluncuran buku Indonesia Kelas dan Dai Center berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi tepuk tangan meriah
resmi sudah diluncurkannya Indonesia Naik Kelas dan juga Dai Center. Dan untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini, selanjutnya kami undang keluarga dari Dr. Dhani Amrul Ihdan dan keluarga dari Bapak Profesor Dr. Reda Mantovani untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Yang pertama kami undang keluarga dari Bapak Dhani, yakni Ibu Hersi Rosilani selaku istri, dan putra-putri Bapak Dhani Amrul Ihdan, Ezra Reynara Ihdan, Larissa Zahira Ihdan, Sabrina Makaila Ihdan, dan Dafara Al-Fatir Ihdan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin lebih rapat berdirinya Pak Dhani dan Prof. Reda, mohon izin merapat, ya silahkan. Dan juga keluarga dari Prof. Dr. Reda Mantovani, Ibu Syuastri Reda Mantovani, dan juga Karin Mantovani. Ya, anak dari Prof. Reda. Boleh izin Bapak Ibu untuk maju 2 langkah sedikit, 1, 2, ya agar bisa lebih jelas diambil layar. Ini buku ini juga tercipta dari dukungan keluarga. Boleh berikan senyum yang termanisnya. Kita hitung mundur ya untuk foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih untuk Prof. Reda dan Pak Dhani tetap di tempat. Untuk keluarga kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi karena buku ini tentu saja bisa diluncurkan hari ini dengan dukungan keluarga. Berikutnya kami juga mengundang para tamu untuk ikut juga mendapatkan buku ini. Kami mohon dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Bapak Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, MSc, MA, PhD untuk menerima buku. Yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Brian Yuliarto, Bapak Ferry Juliantono, Profesor Edi Hiarie, Bapak M. Kodari, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Raffi Ahmad, Bapak Edward Wolok, dan Bapak Fuad Bawazir untuk menerima buku langsung dari Bapak Dhani dan juga Prof. Reda. Pak Iwan, boleh juga silahkan bergabung. Pak Slamet Riyadi juga silakan. Kami undang dengan hormat untuk menerima buku Indonesia Naik Kelas. Silakan. Baik, ini adalah buku Indonesia Naik Kelas yang pertama akan diserahkan kepada para tamu yang sudah hadir sebagai perwakilan awal menerima buku karya Dr. Dhani Amrul Ihdan dengan editor Profesor Dr. Reda Mantovani. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Bukunya diserahkan satu persatu. Karena tadi juga yang jadi hal yang patut kita garis bawahi, kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan generasi muda yang diwakili dengan para tamu yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi satu gagasan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang bukan sekadar proyeksi, tapi juga ajakan untuk menyatukan langkah, keberanian, dan inovasi. Kita mendalami lebih jauh malam ini sejumlah strategi, melalui diskusi juga nanti akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai arah baru pembangunan ekonomi nasional. Baik, berikutnya untuk Bapak Fuad Bawazir dan juga berikutnya untuk Bapak Ferry Juliantono. Baik, selanjutnya dibantu lagi. Ya, silakan dibagi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengambil foto bersama lagi. Mohon izin untuk Pak Dhani dan Prof. Reda berada di tengah panggung. Ya. Pak Dhani, Prof. Reda, mohon izin boleh di tengah panggung untuk kita berfoto bersama selaku penulis dan juga editor. Prof. Reda boleh silakan sebelahnya Pak Dhani.
Ya, sambil diabadikan juga oleh tamu undangan dan juga rekan-rekan media. Ya, Prof. Reda boleh agak maju sedikit, Prof. Reda, agar terlihat. Boleh mohon izin Bapak geser sedikit ke sebelah sini? Ya, aman ya. Baik. Boleh lihat ke arah depan, sudah siap juga diambil gambarnya. 3, 2, 1. 3, 2, 1, berikan senyum yang lebih lebar lagi. Tepuk tangan yang meriah, ini dia secara simbolis sudah diserahkan bukunya. Baik, kami silakan untuk Bapak-Bapak, para tamu, Pak Dhani, Prof. Reda untuk kembali ke tempat. Dan kami mohon nanti Pak Bahlil mohon tetap di atas panggung karena setelah ini akan ada sambutan langsung dari Pak Menteri ESDM. Silakan, terima kasih sekali lagi untuk para tamu yang sudah ada di peluncuran buku Indonesia Naik Kelas. Tidak hanya peluncuran ini saja Bapak Ibu, karena nanti juga kita akan sama-sama berdiskusi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang jadi poin-poin termasuk kerangka berpikir baru DAI yang tadi kita sudah sama-sama dengar. Silakan untuk Pak Bahlil mohon tetap di atas panggung untuk memberikan sambutan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saibul Bait, Pak Dhani Amro, yang luar biasa. Saya ucapkan selamat atas peluncuran buku yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Dhani. Tapi bahan bakunya bagus, tapi kalau tidak dipoles dengan baik juga tidak sempurna. Dan mungkin saya tidak tahu ini antara Prof. Reda dengan Pak Dhani mana yang lebih baik gitu kira-kira. Saya lihat antara bahan baku dan polesannya kira-kira seimbang lah, kira-kira begitu. Teman-teman anggota kabinet yang saya hormati, yang saya mohon maaf saya tidak sebut persatu karena banyak ini, Mas Raffi, Bapak Ibu semua, ada senior saya, Pak Fuad Bawazir, Pak Purnomo, dan semua Bapak Ibu semua, keluarga dari Bang Dhani, top sekali lah malam ini pokoknya. Saya 3 hari lalu didatangi oleh Bang Dhani. Bang Dhani ini senior saya. Menyampaikan bahwa hadir di acara peluncuran buku. Saya tanya judulnya apa, dikasih buku itu ke saya. Saya lihat buku itu tentang Indonesia Naik Kelas. Tapi kan pertanyaan berikut, instrumennya apa? Saya tanya kepada beliau, beliau menyampaikan kepada saya, instrumennya adalah hilirisasi. Bahkan ditulis di situ menjadi 8 instrumen penting dalam mendorong hilirisasi. Buku ini saya belum baca, tapi tadi pas saya lagi duduk Bang Dhani ngomong, saya mulai baca. Ternyata buku ini terdiri dari 8 bab, 616 halaman. Saya nggak ngerti apa makna dari 616. Saya nggak ngerti itu. Yang jelas tidak ada 1 tambah 7 menjadi 8 gitu. Yang jelas tidak di situ. Dari 8 bab, ada 4 bab membahas tentang hilirisasi. Dan saya tadi canda Bang Dhani. Bang Dhani kalau dapat royalti dari Kompas, khusus penjualan buku ini, jangan lupa saya harus minta jatah preman saya. Kenapa? Karena sebagian dalam buku ini mengadopsi apa yang dalam disertasi saya. Tapi tenang, saya tidak seperti kampus lain yang belum tulis ada sudah baca, tidak. Saya tidak akan meminta itu. Bapak Ibu semua, saya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Dhani. Bahwa kalau kita mau jujur, belajar dari beberapa negara-negara yang hari ini menjadi negara-negara maju, seperti katakanlah di Inggris, pada abad ke-16, dia itu sudah melarang untuk melakukan ekspor wool, bahan baku tekstil. Di abad 19, Amerika itu dia menerapkan tarif impornya 45%. Di tahun 80-an, China ketika membuka investasi, TKDN-nya harus 88%. Dan Finlandia itu menerapkan untuk FDI-nya masuk, harus dia saham dalam negerinya itu 80% lebih. Nah kita di Indonesia, sejak tahun 67, itu sudah ada undang-undang penanaman modal. Waktu itu untuk melegalkan Freeport. Dan ada 3 alasan penting.
Yang pertama itu harus punya teknologi, yang kedua punya pasar, yang ketiga punya duit. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Sumber daya alam kita dikelola masih seperti zaman sebelum kita merdeka. Saya mengutip kata-kata Bang Fahri Hamzah waktu diskusi sama saya. Dia mengatakan bahwa global itu telah candu terhadap seluruh bahan baku kekayaan negara kita. Maka instrumennya apa? Memang harus ada hilirisasi. Hilirisasi ini adalah instrumen untuk melahirkan industrialisasi dan menciptakan nilai tambah dan sekaligus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Tapi apa yang terjadi? Waktu Bang Fuad Bawazir masih jadi Menteri Keuangan, 40% pendapatan negara masih di sektor migas kan Bang waktu itu. Tambang-tambang kita kelola, kita jual mentah semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Sejak 2017-2018, proses hilirisasi ini sudah ada. Tapi menurut saya belum by design. Dia masih tiba saat, tiba akal. Kenapa saya katakan tiba saat, tiba akal? Karena mengutip dari berbagai pakar ekonomi, mau dari manapun, Chan, kemudian Dani Rodrik, waktu saya wawancara dengan mereka katakan bahwa tidak ada sebuah negara di dunia ini yang berhasil menjalankan hilirisasi dan industrialisasi tanpa kehadiran negara. Ada 3 di situ. Pertama adalah regulasinya, yang kedua kelembagaannya, yang ketiga pembiayaannya. Nah kita waktu 2017-2018 sampai dengan 2024, hilirisasi itu masih tiba saat tiba akal. Kenapa saya katakan tiba saat tiba akal? Karena kita tidak tahu mengutip yang mana. Beda antara negara yang melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Kalau Korea itu negara ia melakukan industrialisasi karena dia tidak mempunyai bahan baku, tapi dia punya teknologi. China itu dia mempunyai bahan baku tapi tidak mempunyai teknologi pada saat itu, pada tahun 80-an, pada tahun 90-an. Jepang punya teknologi tapi sedikit punya bahan baku. Dari 3 pikiran ini, mazhab ini mau ikut mazhab mana untuk Indonesia? Maka kemudian saya melakukan komunikasi dan ternyata di China itu hilirisasinya di bawah Perdana Menteri. Di Korea itu di bawah Menteri Bappenasnya. Di Jepang itu di bawah Motie-nya, Menko-nya. Di Indonesia waktu itu kejar-kejaran antara menteri satu dengan menteri yang lain. Maka sejak 2024 kami menyarankan kepada Bapak Presiden dan waktu itu kebetulan tema-tema hilirisasi. Saya katakan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama kelembagaan. Maka lahirlah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Yang kedua tata kelola. Kita jujur aja masih amburadul waktu itu. Karena ada 4 kementerian yang mengelola sumber daya alam kita. ESDM, Kehutanan Pertanian, dan Perikanan. Nah secara kebetulan Bapak Ibu semua waktu saya di Menteri Investasi, kami membuat peta jalan hilirisasi. 28 komoditas, totalnya 618 miliar US dollar sampai dengan 2035-2040 sebagai instrumen untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi bukunya Pak Dani ini paten punya lah. Ini top punya lah. Jadi kelembagaannya ada. Saya harus jujur mengatakan ini buku yang menurut saya belum pernah saya baca. Atau mungkin karena saya sudah lama tidak ke perpustakaan. Ini buku yang paling top Pak Dani. Betul kita ada persoalan regulasi. Makanya sekarang itu ada Kementerian Investasi Hilirisasi. Ada tata kelola yang Satgas Hilirisasi. Pembiayaannya dulu itu kan banyak dikritik. Dulu saya masih ingat Pak JK juga pernah mengkritik sama almarhum Bang Faisal Basri. Pernah mengatakan begini. Hilirisasi ini betul. Tapi nilai tambahnya tidak ada di Indonesia. Dimanfaatkan di luar. Waktu saya ujian, saya sempat di-challenge sama Prof. Didik Rahbini tentang pernyataan ini. Saya katakan bagaimana mungkin negara kita akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau pembiayaan dari semua industri hilirisasi itu dibiayai dari bank luar. Sementara konsekuensi kalau kita meminjam uang di bank luar, harus kita kembalikan pokok tanpa bunga, sisanya baru kita bawa masuk ke Indonesia. Jadi nilai tambahnya tetap masih di luar. Makanya perbankan kita waktu itu kita dorong untuk membiayai hilirisasi. Tapi sekarang kan dana antara udah ada. Alhamdulillah. Yang berikut adalah hilirisasi juga harus berkeadilan Bang Dani.
Sekarang ini hilirisasi sukses, tapi menurut saya belum adil, belum kafah. Belum adil untuk pengusaha daerah, belum adil untuk pemerintah daerah. Karena itu adalah satu perjuangan juga harus kita lakukan. Dan yang berikut adalah harus berkesinambungan. Nah, saya sangat mengapresiasi buku ini Bang Dhani. Semoga ini menjadi satu referensi untuk kita dalam bekerja untuk mengembangkan perekonomian nasional kita. Dan sekaligus untuk kita mengembangkan SDGs. Karena Bang Dhani ini bicara tentang tata kelola dan juga adalah green di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi Bang Dhani dan Bang Reda dalam membuat buku-buku berikutnya, asal jangan ambil dari referensi dari saya lagi, kira-kira begitu. Kalau ambil lagi, maka itu adalah bagian daripada pembagian pemotongan royalti. Tapi kalau masih kurang tentang hilirisasi, saya akan kasih, nggak apa-apa. Demikian, terima kasih. Kalau mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, atas sambutannya tadi. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, izin Pak Dhani juga Prof. Reda, kami menyampaikan pesan langsung ini. Ada salam dan permohonan maaf dari Bapak Hashim Joyo Hadikusumo karena belum bisa bergabung malam hari ini di acara peluncuran buku Indonesia Naik Kelas. Berikan tepuk tangan, ada salam untuk Pak Dhani dan juga Prof. Reda. Ya, karena beliau berhalangan sakit hari ini. Berikutnya, saudara, marilah kita mendengarkan sambutan berikutnya dari Bapak Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bang Dhani selaku host tuan rumah acara hari ini beserta keluarga yang berbahagia. Yang kami hormati guru-guru kami Pak Purnomo dan lain sebagainya, serta seluruh anggota kabinet yang tidak saya sebutkan satu persatu, pimpinan DPR. Senang sekali pada hari ini kita mendengarkan peluncuran satu buku Indonesia Naik Kelas. Ini sangat sesuai dengan keinginan besar Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang juga pastinya menjadi keinginan besar seluruh rakyat bahwa Indonesia harus naik kelas menjadi high income countries. Kita ingin, tadi kalau basin trap ya, ada juga middle income trap. Kita banyak negara bisa lolos menaikkan pendapatannya menjadi 8.000 GDP, US dollar GDP-nya per tahun. Indonesia saat ini 5.400, batas negara maju adalah 14.000. Singapura tetangga kita 90.000. Kita 5.400, dia 90.000. China yang saat ini begitu ambisius dengan berbagai industrinya 13.800. Sebentar lagi dia akan lolos menjadi negara maju, high income country. Indonesia 5.400, Malaysia sekitar 12.000, Thailand 8.000, Korea, Jepang dan sebagainya 35.000. Jadi ini adalah PR besar yang memang harus kita kejar bersama-sama. Ini tidak hanya urusan kesejahteraan rakyat, lebih dari itu ini adalah sebuah kehormatan bangsa kita. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, the most powerful passport in the world itu adalah Singapura. Karena mereka 90.000. Indonesia baru 5.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, senang sekali tentu buku ini akan menjadi referensi utama. Kami juga berterima kasih sisi teknologi, penguasaan teknologi, riset menjadi bagian yang dimasukkan dalam buku ini. Ini akan menjadi referensi kami, Pak Dhani dan Bapak Ibu sekalian. Dan memang penguasaan teknologi bersama-sama dengan koordinasi yang baik, itu akan menciptakan
lompatan-lompatan bagi bangsa kita. Dan memang kita butuh lompatan-lompatan itu. Bapak Ibu sekalian, teknologi itu bisa membuat lompatan ini. Kita tahu sekarang semua Nvidia punyanya Jensen Huang, perusahaan yang sangat dicari karena perkembangan AI, butuh GPU. Mereka satu-satunya pembuat hardware untuk menopang kekuatan AI. Kita tahu berapa kekayaan dia, valuasinya berapa? Valuasinya Bapak Ibu sekalian 4,9 triliun US dollars. 80.000 triliun rupiah. Jadi saya bayangkan ketika saya baca buku tentang Jensen Huang, Nvidia, ternyata penguasaan teknologi, penguasaan iptek bisa membuat valuasi yang begitu luar biasa. Saya juga ingat ketika tadi pagi membaca buku Sundar Pichai, CEO-nya Google. Dia di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan kompensasi gaji dan lain-lainnya 1 bulan 300 miliar kalau dirupiahkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan sumber daya ini tercipta sehingga menghasilkan orang-orang unggul seperti itu. Dan kami yakin apa yang Pak Dhani tuliskan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk bersama-sama menghasilkan industri-industri besar di Indonesia sehingga negara kita menjadi negara maju sesuai keinginan Bapak Presiden. Negara kita menjadi negara yang terpandang di mata negara-negara lain. Dan sumbangan buku ini saya yakin pasti akan dikenang oleh generasi-generasi berikutnya sebagai salah satu referensi utama agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju. Terima kasih, selamat sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dhani dan keluarga. Terima kasih, berikan tepuk tangan meriah untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Brian Yuliarto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita sama-sama menyimak trailer singkat yang akan membawa kita menyelami esensi dari buku Indonesia Naik Kelas. Mari kita saksikan. Kita hidup di masa yang berbahaya dan dulu ini hampir membunuh Indonesia. Masa kolonial membuat kita miskin meski berdiri di atas tanah yang kaya. Familiar dengan itu, kini kita mengirim hasil tanah kita, namun masih terus kita menjadi negara berkembang. Kondisi ini haruslah diputus, harus dikalahkan. Indonesia harus naik kelas. Dunia kita berputar beriringan dengan raksasa. Dengan kecepatan revolusi teknologi, krisis iklim, pergerakan geopolitik. Namun, leluhur kita menurunkan kisah Aji Saka yang menitipkan semangat bahwa kita bisa melawan dengan kecerdasan dan modal yang kita punya. Sorban putih Aji Saka kini adalah kebijakan publik tanduk awal untuk mendorong kemajuan Indonesia. Pemegang sorban ini harus memaksanya menjadi putih, menghidupinya dengan semangat keberpihakan rakyat, dengan pertimbangan rasional yang berbasis pada data, dan keberanian melawan status quo. Ini semua harus bergerak cepat. Dan jangan sampai kita seperti raksasa dalam kisah Aji Saka yang jatuh dalam tebing kegagalan. Buku ini tidak hanya menunjukkan apa yang harus kita punya, namun juga memaksa kita untuk menoleh dan belajar dengan melihat dunia. Kita lihat Finlandia dengan revolusi pendidikan yang berdasar pada fakta lapangan dan terpisah dari kepentingan politik. Singapura melalui strategi whole government approach untuk mengawal realisasi agenda bangsa. Dunia membuat kita harus mengerti apa yang berhasil dan apa yang gagal. Lalu, apa rencananya? 888. Kita melesat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Roketnya adalah 8 prioritas industri potensial yang kita miliki. Mulai dari dalam bumi dan dalam diri kita.
Namun roket ini tidak bergerak dengan sendirinya. Buku ini menawarkan akselerator yang berdasarkan kepada nilai distintif, adaptif, dan inklusif yang tertuang dalam 8 komponen mesin pendorong. Ini tentang bagaimana kita memaksimalkan kecerdasan dan strategi untuk menunjukkannya pada dunia. Menggerakkan 8 sektor kekuatan dengan 8 akselerator adalah cara kita mengunci target 8% demi warisan kemakmuran generasi yang abadi. Inilah kunci untuk Indonesia naik kelas. Berikan tepuk tangan yang meriah, itu tadi trailer yang menggambarkan isi dari buku Indonesia Naik Kelas. Tadi kita sama-sama menyimak bahwa buku Indonesia Naik Kelas yang ditulis oleh Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan yang diterbitkan penerbit Kompas ini menghadirkan 8 jalan akselerasi yang nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tadi dari tayangan kita sama-sama melihat gambaran yang kuat mengenai visi dan arah pemikiran dalam buku Indonesia Naik Kelas yang menghadirkan kerangka strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia melalui hilirisasi, industrialisasi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan generasi muda sebagai satu rangkaian orkestrasi. Artinya gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi 8% ini bukan hanya sekadar proyeksi Bapak Ibu, melainkan ajakan untuk menyatukan langkah, keberanian, dan inovasi. Untuk itu marilah kita akan memasuki sesi berikutnya, yakni talk show bedah buku Indonesia Naik Kelas, Strategi Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Pertumbuhan 8%. Dan pada kesempatan ini kita berbangga karena sesi talk show akan dipandu oleh moderator jurnalis senior, Direktur Utama Kompas TV, dan diisi oleh para narasumber yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hadirin sekalian, mari kita sambut bersama dan kami undang dengan hormat yang pertama, selaku moderator, Ibu Rosiana Silalahi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Indonesia, Bapak Profesor Edi Hiarie. Berikan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut penasihat khusus Presiden untuk urusan energi, Bapak Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, MSc, MA, PhD. Dan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Dr. Honoris Causa Raffi Farid Ahmad. Dan berikutnya saya menyerahkan jalannya sesi talk show ini kepada Ibu Rosiana Silalahi untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Ibu, the stage is yours. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rasanya sesi kita kali ini agak ngeri-ngeri sedap karena ini undangan sudah hadir dari jam 7. Ini talk show cukup pasti berat juga. Tapi saya ingat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Reda. Talk show-nya nggak usah kelamaan karena pasti bapak-bapak ingin melihat Krisdayanti yang habis ini tampil lagi. Oh bukan, itu bukan Pak Reda ya, bukan. Tadinya Pak Reda mau Yunisara tapi nggak enak sama Raffi Ahmad. Itu sebenarnya. Saya bersyukur sekali karena di talk show ini tidak ada yang pulang. Saya tidak tahu apakah karena ingin melihat saya memandu
talk show atau karena takut kualat karena salah satu narasumbernya adalah Pak Purnomo. Pinter Mas Dhani naruh Pak Pur di talk show di bagian akhir. Pasti yang ada di sini nggak berani pulang karena ada senior kita di sini. Buku ini, sewaktu saya lihat buku ini dan editornya adalah Profesor Dr. Reda Mantovani, saya membayangkan bahwa mungkin Prof. Reda ini nggak enak. Jadi waktu saya tanya seberapa sulit menjadi editor untuk buku ini, Pak Reda bilang berat banget. Jadi bisa jadi sebenarnya Prof. Reda ini ya udahlah terserahlah buat Pak Dhani biar dia senang, gitu kira-kira Pak Bahlil. Tetapi buku ini juga menarik karena saya sempat membaca sekilas. Meskipun Mas Dhani ini bagian dari BUMN, biasanya buku ini akan berisi puja-puji. Tetapi buku ini memang bisa dibilang juga sedikit memberikan masukan yang cukup kritis. Jadi ia ingin menafikan bahwa menjadi seorang direksi di BUMN tidak perlu harus puja-puji. Yang penting babnya 8, referensinya 8, benchmarknya 8, peluncuran bukunya 808. Bukan cari muka, tapi yang penting peluncuran bukunya 808. Jadi bukan puja-puji, bukan ya, bukan. Bang Fahri, nggak usah ketawanya terlalu ngakak gitu dong Bang Fahri. Bang Fahri Hamzah ini sekarang setelah menjadi wamen pendiam sekali Pak Pur. Pendiam banget. Tahu gitu dari dulu ya jadi wamen ya. 2014, 2019 tukang tengkar. 2024 adem banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi pendiam. Pak Pur, buku ini sebenarnya ingin sedikit banyak mencerminkan pemikiran Prof. Sumitro, Pak Cum. Nah, oleh Mas Dhani ingin digali lebih dalam supaya pemikiran Prof. Sumitro itu bisa kembali dipercepat dan terrealisasi di Indonesia. Menurut Pak Pur, apakah seorang Dhani Amrul sudah cukup cakap mencerminkan pemikiran Prof. Sumitro dalam buku ini? Di mana kesamaannya? Karena kenapa saya tanya ini? Karena mungkin tidak banyak yang tahu Pak Pur ini adalah selama waktu mudanya bekerja di perusahaan Prof. Sumitro. Silakan Pak Pur. Terima kasih Rosi. Jadi pertama saya ingin menjelaskan konsep Sumitronomics. Jadi Prof. Sumitro waktu itu menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati itu kalau secara ekonomi kita bisa mandiri. Nah, bagaimana kita bisa mandiri? Kalau kita bisa mengembangkan industrialisasi dari sumber daya nasional. Nah, waktu itu kemudian diterjemahkan sumber daya nasional itu oleh Lemhanas ya, itu ada 3. 1, demografi, rakyat kita yang besar, itu jangan jadi beban tapi itu harus jadi modal. Kedua, sumber kekayaan alam. Ketiga adalah geografi kita. Itu konsep dasar dari Sumitronomics. Bagaimana untuk bisa membangun Indonesia yang mandiri. Nah, kemudian bukunya Pak Dai ini bukan ahli agama sebetulnya. Pak Dai ini menggunakan konsep bahwa bagaimana mengembangkan sumber daya alam dengan hilirisasi dan industrialisasi untuk bisa naik kelas. Bisa naik kelas tentu dengan harapan kalau kita pertumbuhannya bisa 8%, maka kita akan bisa lebih cepat untuk keluar dari middle income trap. Beliau menawarkan satu konsep DAI. Beliau ini DAI. D itu kan nama beliau kan DAI.
ya kan? Dhani Amrul Ihsan. Iqbal ya. Jadi D-nya itu distinktif. Distinktif itu adalah bagaimana menggunakan sumber daya nasional seperti yang Prof. Sumitro sampaikan untuk bisa mendapatkan nilai tambah. Itu D-nya, distinktif. A-nya itu adaptif. Jadi adaptif itu menyesuaikan terhadap dinamika yang terjadi di sekeliling kita. Dinamika geopolitik, geoekonomi, dan kemudian inklusif dipakai untuk kesejahteraan kita. Jadi memang buku ini saya lihat sebagai penerjemahan lebih lanjut dari prinsip Sumitronomics. Saya kira itu. Jadi sebagai orang yang pernah lama bekerja pada Pak Sumitro, Pak Pur melihat ini sedikit banyak memiliki konsep atau menerjemahkan konsep Prof. Sumitro. Ya. Jadi bukan dari tulisan atau disertasinya Pak Bahlil ya? Bukan ya? Pak Bahlil menerjemahkan ya dalam hal industrialisasi dan hilirisasi. Jadi dan Pak Dhani juga mengembangkan dengan hilirisasi dan industrialisasi. Jadi ini klop nih antara Pak Bahlil dan Pak Bapak yang bijaksana. Saya sebelum ke Prof. Edi, saya ke Raffi Ahmad dulu. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi kalau generasi muda tidak dibina dengan baik itu adalah kesalahan seorang Raffi Ahmad. Tapi kalau dengar hilirisasi gini, kamu kan banyak ketemu pekerja seni dan generasi muda. Relate gak sih sebenarnya sama anak muda? Ya, terima kasih Tante Rosi. Karena saya kan bertemannya dulu sama Tante Yuni, temennya Ibu Rosi. Tuh kan tahu gitu memang mestinya duet aja Kade sama Yuni. Oke, saya tunggu. Ya, mohon izin Prof, izin Pak Pur, Prof Edi. Jadi kalau menurut saya sendiri bagus sekali bukunya. Selamat untuk Pak Dhani sekali lagi atas peluncuran bukunya. Tentang hilirisasi ini ya memang kalau kita lihat di sini bisa menjadi universal terutama untuk anak muda. Jadi hilirisasi terutama untuk anak-anak muda, terutama di hilirisasi ide-ide kreatif. Di mana ide-ide kreatif juga bisa menjadi sebuah hilirisasi yang di mana bisa menambahkan nilai dari ide-ide. Karena sebuah ide yang kreatif itu bisa menjadi sebuah intangible value untuk anak-anak muda. Dan juga untuk anak-anak muda yang namanya hilirisasi itu membutuhkan proses pemikiran dan lain-lain. Di mana anak-anak muda paling utama saat mereka bisa mengerti tentang apa arti dan makna hilirisasi, yang paling utama mereka tuh harus punya mental yang baik dulu anak-anak muda zaman sekarang. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu ya lebih banyak malesnya, mereka harus banyak belajar dan paling terpenting, ini saya juga tadi lihat dari Pak Dhani bahwa perkembangan zaman itu kan begitu cepat, sangat begitu cepat. Jadi mungkin zamannya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, ya orang dari contohnya di bidang media, orang mau masuk infotainment aja baru adanya di koran. Misalnya besok di infotainment. Hari ini Pak Bahlil aja ngomong tadi bisa viral dalam detik itu. Sekali itu aja bisa langsung viral. Jadi ya hilirisasi. Kalau Pak Bahlil semuanya viral. Viral. Gerakin tangan aja viral. Iya. Jadi hilirisasi untuk anak-anak muda. Hati-hati lain kali nyolek-nyoleknya ya. Jadi hilirisasi untuk anak muda itu terutama kalau di saya mungkin ya memang bukan hanya sumber energi, tambang dan lain-lain lagi. Tapi lebih ke ide-ide kreatif yang dimana ide-ide itu bisa menjadi sebuah intangible value. Intangible value yang memang tidak bisa 1 tambah 1 jadi 2. Kalau zaman sekarang itu 1 tambah 1 dengan intangible value bisa jadi 10 gitu. Thank you Raffi. Prof Edi, tadi sempat boleh tepuk tangan dulu untuk utusan khusus Presiden. Prof Edi, ngomong-ngomong Prof Edi ini host Kompas TV loh. Baru tahu? Iya, jadi Kompas TV itu sudah melahirkan 2 host. Satu Pak JK menjadi wakil presiden dan beliau menjadi wakil menteri. Jadi Pak Dhani mau masuk kabinet mungkin bisa menjadi host Kompas TV. Oh main idea aja ya, gajinya lebih gede. Prof Edi, tadi dalam buku ini dan dipaparkan oleh Mas Dhani soal definisi hukum.
sebenarnya mau dilihat dari positioning. Siapa yang menguasai hukum, dia yang sebenarnya bisa mendefinisikan. Nah, kalau sebagai seorang ahli hukum, bagaimana hilirisasi itu dalam konteks reformasi hukum di tanah air, tetapi juga kita punya bargain terhadap hukum ekonomi dari negara lain. Oke, makasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mas Dani yang menulis buku ini. Saya biasanya kalau melihat suatu buku yang bermutu, saya ingat ada suatu postulat, Vox audita perit, litera scripta manet. Vox audita perit itu sesuatu yang terdengar itu akan hilang, tetapi litera scripta manet, ketika kita menulis sebuah buku, maka buku itu akan terpatri kepada setiap orang yang membacanya. Dan saya mau mengatakan bahwa ini adalah satu buku yang berkualitas. Dalam konteks hukum, apa yang ditulis oleh Mas Dani ini adalah pengejawantahan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu punya 3 pasal unggulan. Mengapa dikatakan 3 pasal unggulan? Karena kita merubah konstitusi sampai berkali-kali. Dari Undang-Undang Dasar 45 ke Konstitusi RIS, ke Undang-Undang Dasar sementara 1950, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 itu tidak pernah mengalami perubahan. Dan ketika kita membaca risalah sidang BPUPKI, apa yang ditulis oleh Mas Dani ini adalah bentuk transformasi ide dari Founding Fathers ke dalam era 21. Bahwa kekayaan alam itu harus kita bisa kelola sendiri dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan inilah yang diejawantahkan dalam 2 kata, hilirisasi dan industrialisasi. Jadi ini adalah bagaimana transformasi para Founding Fathers dengan melihat kenyataan pada hari ini. Kira-kira gitu Mbak Rosi. Kalau kaitannya tadi bicara soal hukum, kita hilirisasi pertumbuhan ekonomi itu tidak mungkin tanpa reformasi hukum juga. Persis. Dan tadi dari pembicaraan Mas Dani dan Pak Bahlil itu ada satu benang merah. Tadi dalam pembukaan Mas Dani katakan bahwa kita harus mengesampingkan ego sektoral. Pak Bahlil mengatakan persoalan sumber daya alam ini ada 4 kementerian. Dan saya sebagai Wakil Menteri Hukum menghadapi itu. Bahwa tarik-menarik dalam pembuatan aturan itu ego sektoral sangat luar biasa. Tetapi apakah itu wajar secara hukum? Iya. Regulasi itu adalah inti dari suatu sistem hukum. Sistem hukum itu adalah sistem yang bersifat terbuka. Apa maksudnya sistem hukum yang bersifat terbuka? Sistem itu akan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem. Siapa yang mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem itu? Ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi tidak mudah ketika kita mau membentuk regulasi yang komprehensif, yang bisa menyangkut semuanya, tetapi juga menyingkirkan ego sektoral. Dan itulah yang selalu kita lakukan dalam mensukseskan panca prioritas dari Presiden, yang antara lain adalah soal hilirisasi. Ya, terima kasih Prof. Edi. Saya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk, karena di sini ada mahasiswa, saya jadi diminta untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa. Saya rasa mikrofon ada di situ. Siapa yang mau nanya, mahasiswa? Ini mahasiswanya dari kampus mana? UI ya, kalau kuning? UI? Oh, oke. Sudah benar. Kampus mentang-mentang kuning, punya lapangan padel, sombong Golkar. Ayo siapa? Ada? Oh mana? Sorry, nggak kelihatan. Oh oke. Silakan, dari mana kampusnya? Baik, selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Neila Julieta Manurung dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, Bapak Ibu mohon izin. Oh, Adiaksa. Ya. Jaksa. Ini perintah editor ini. Moderatornya mengarahkan ke UI, ternyata floornya lebih takut sama editor buku. Ya. Baik, mohon izin Ibu, pertanyaan saya mungkin kepada Prof. Pur. Saya sempat membaca dokumen RPJPN tahun 2025 sampai dengan 2045 yang mana menargetkan transformasi ekonomi ini berbasis hilirisasi. Dan saya
penasaran bagaimana pandangan Prof sendiri, bagaimana memastikan nantinya konsep dari DAI ini distinktif, adaptif dan juga inklusif ini terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional sehingga hilirisasi ini bukan hanya sekedar agenda jangka pendek tetapi bisa dipastikan menjadi kerangka institusional yang konsisten sampai dengan agenda 2045. Sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Purnomo. Mau langsung dijawab? Langsung jawab aja Pak Pur. Langsung dijawab ya. Jadi kalau kita berbicara hilirisasi, sebetulnya secara bottom up itu sudah terjadi. Ya. Upstream, midstream, downstream. Nah yang bagus dari hilirisasi sekarang itu tidak hanya berhenti di downstream tapi dia juga ke end product, ke baterai misalkan. Seperti itu, ya. Jadi hilirisasi lebih panjang. Hilirisasi itu terjadi di semua sektor sebetulnya. Di pangan, tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, di minerba, tapi memang yang mempunyai nilai tambah tinggi itu memang di minerba, di mineral dan batu bara. Nah, yang terpenting di sini adalah pada waktu dia terjadi hilirisasi, itu dimulai awalnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tapi memang prosesnya cukup panjang. Ya, di Indonesia itu tidak ada yang prosesnya cepat. Ya, kita sadari ya, ada aturan, ada ekonomi, ada teknologi, ya, ada kesadaran masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kita optimis ya ini akan terjadi. Jadi di bukunya Pak Dai tadi ya, Pak Dani ya, saya sebutnya Pak Dai, itu dikatakan betul bahwa konsep Sumitronomics yang dari sumber daya alam menjadi ekonomi yang bermanfaat dengan industrialisasi itu ditambahkan dengan hilirisasi, and that's good. Dan itu bagus. Dan kemudian di dalam hilirisasi itu memang added value terbesarnya menurut saya itu ada di pertambangan energi di sektornya Pak Bahlil itu tadi. Jadi dan itu sudah di planning, mungkin Pak Bahlil lebih tahu bisa menambahkan ya di dalam kebijakan energi nasional kita yang baru saja ditekan oleh Presiden tanggal 15 September yang lalu itu jelas disebutkan perubahan, transisi dan transformasi energi ya menggunakan tidak hanya fosil fuel menjadi non fosil, energi baru dan terbarukan, tetapi konsepnya ini yang sering kita misleading, kita melupakan di samping dekarbonisasi, ya, kemudian juga ada yang dinamakan desentralisasi. Bayangkan saja di Indonesia, ya, berpuluh-puluh tahun kita baru bisa mengkoneksi distribusi transmisi di Sumatera dan di Jawa. It takes a time. Kalimantan belum, Sulawesi belum. Dan inilah proses yang harus dihadapi oleh kita semua. Tapi kita optimis ya dengan kebijakan energi nasional ini kita melihat bahwa akan terjadi penurunan fosil fuel. Tapi memang tidak bisa serempak. Yang bisa dilakukan fosil tetap jalan tetapi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Apa? Carbon capture dan lain sebagainya itu bisa diterapkan. Jadi Mbak Rosi kita optimis ya memang ke depan ini prosesnya tetap berjalan, hilirisasi. Tetapi ya saya selalu membahas konsepnya Prof. Sumitro, saya bekerja dengan beliau waktu tahun 90-an waktu itu. Ya, rambut saya belum putih seperti sekarang gitu. Beliau memang mendorong industrialisasi dan ini bukunya Pak Dai ini bagus. Ya, Pak Dani ini menambahkan industrialisasi plus hilirisasi and that's good. Ya. Saya dukung. Kalau 1 sampai 10 kontennya pada buku ini, Pak Pur? 8, Ya. 8 Pak. Kalau saya itu di akademisi ya A aja lah, saya kasih A. Hah? Kasih A. Ya. Makasih Pak Pur. Satu lagi, ya UI.
Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Sebelumnya di sini saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa terlebih dahulu karena kedepannya kita adalah orang-orang yang akan meneruskan dan juga melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Baik, izinkan saya Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan, terutama pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa juga, yang saat ini kami juga masih banyak memiliki pertanyaan dan juga masih dalam tahap pencarian jati diri, terutama bagaimana cara kita nantinya dapat bertahan dan juga berjuang untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Menurut Bapak dan Ibu, di sini bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga mahasiswa dalam memadukan langkah bersama untuk meningkatkan daya saing nasional, terutama dengan program yang saat ini banyak kita bawa dari mahasiswa pun juga dari pemerintah. Bagaimana caranya agar program tersebut nantinya dapat berjalan secara sinkron dan juga kita dapat menciptakan suatu gelombang kemajuan yang sama-sama bermanfaat ke depan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, makasih. Saya rasa yang paling tepat menjawab adalah Raffi deh. Karena generasi muda, Prof. Edi udah ketuaan untuk jawab itu. Apalagi Pak Pur. Saya bukan pembicara. Nah, justru harusnya dapetnya dari yang senior-senior. Tapi ya udahlah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya intinya ya buat teman-teman mahasiswa, kita anak-anak muda karena sekarang zaman begitu cepat perkembangan zaman itu. Terutama kolaborasi, paling terpenting itu kolaborasi. Kolaborasi itu sangat paling terpenting dan juga membuka diri untuk link di mana teman-teman juga swasta, teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bisa berkolaborasi dengan apapun. Paling terpenting adalah jembatan kolaborasi dan link. Jadi intinya mungkin jawaban singkat saya gini aja. Teman-teman mimpilah yang besar. Dari mimpi itu setelah itu kalian langsung action. Kalau kalian cuma jadi penonton, setelah jadi penonton kalian jadi pelaku. Setelah kalian misalnya mencoba membeli, cobalah kalian untuk berpikir untuk mencoba untuk menciptakan. Jadi buat anak-anak muda zaman sekarang, pelajari semuanya karena perkembangan zaman begitu cepatnya. Mimpinya itu harus mimpi yang besar, big thing, boleh big dream. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang itu suka pada bilangnya gini, saya pengen jadi bintang. Dia lupa kalau jadi bintang itu kan harus kerja keras. Lagian jangan lupa bintang itu dia tayang cuma di malam hari aja dan bintang itu banyak di langit-langit. Sekalian teman-teman harus punya mimpi yang besar. Jangan jadi bintang kalau mau jadi langit. Suatu saat bintangnya ditempel di langit kalian gitu. Jadi mimpinya harus besar. Jadi intinya kolaborasi sebesar-besarnya, ikutin perkembangan zaman, jangan mau kalah sama zaman, itu paling terpenting. Rezeki udah ada yang ngatur. Kolaborasi dan link buka sebesar-besarnya gitu aja. Iya, oke Raffi, terima kasih. Thank you. Bapak Ibu sekalian saya rasa cukup. Terima kasih untuk kehadiran Pak Pur sebagai mentor kita semua dan juga penasehat khusus Presiden bidang energi ya Pak Pur ya. Dan juga Wakil Menteri Hukum Prof. Edi dan juga utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Mengundang Raffi Ahmad ini juga bagian dari hilirisasi sosmed. Karena mengundang, kalau menurut Mas Dhani ada Raffi itu bagian dari upstream pasti viral di sosmed, katanya begitu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang masih stay sampai di sini. Saya rasa acara akan dilanjutkan dan jangan pulang dulu karena masih ada Krisdayanti dan juga penulis Mas Dhani dan juga editor Prof. Reda akan memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk menandatangani buku. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Anda semua. Friska. Terima kasih Ibu Rosi. Tepuk tangan yang meriah untuk talk show ini mohon tetap di tempat untuk Ibu Rosi, Prof. Edi, Prof. Pur, juga Mas Raffi. Dan kami mengundang Pak Dhani, Prof. Reda untuk bergabung ke atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Silakan kami undang dengan hormat Pak Dhani, mohon izin Prof. Reda juga untuk kembali ke atas panggung. Mohon izin Pak Dhani dan Prof. Reda. Kami undang ke atas panggung untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah sesi talk show ini. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi, ini dia. Kita mengabadikan dulu setelah talk show akselerasi dan industrialisasi untuk Indonesia Naik Kelas. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1. 3,
2, 1. Berikan tepuk tangan, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita sama-sama tadi mendengarkan bagaimana talk show bedah buku Indonesia Naik Kelas soal strategi hilirisasi juga industrialisasi untuk pertumbuhan 8%. Kita mendapat banyak point of view, kita mendapatkan banyak sudut pandang tadi bagaimana hilirisasi dan industrialisasi ini jadi kunci Indonesia Naik Kelas, dan yang jadi hal pentingnya adalah kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan generasi muda jadi hal yang harus kita sama-sama perjuangkan agar gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi 8% ini tentunya bukan sekadar proyeksi, melainkan bisa jadi ajakan untuk menyatukan langkah, keberanian, dan inovasi. Tadi sejumlah strategi itu juga sudah kita sama-sama simak dalam diskusi, ada tanya jawab dari perwakilan generasi muda, bagian dari generasi muda, masa depan bangsa, agar kedepannya betul-betul dari sisi regulasi hingga penerapannya bisa mencapai tujuan kita bersama, ini pertumbuhan ekonomi 8%. Dan jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena sesaat lagi akan ada penampilan istimewa pada malam hari ini. Dan juga nanti akan ada penandatanganan buku sekaligus juga bisa berbincang langsung dengan penulis buku Indonesia Naik Kelas. Dan setelah ini sudah selesai rangkaian acara peluncuran buku Indonesia Naik Kelas. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.